Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Hari Kamis 26 Juni 2025, bertepatan kita menjelang malam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan besok Jumat 27 Juni 2025 itu adalah 1 Muharram 1447 Hijriah secara resmi menurut kalender Gregorian, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan hari ini mau puasa 1 Muharram atau yang berpuasa, boleh nggak? Nggak ada yang larang, teman-teman. Nggak ada yang larang. Apalagi ini kan hari Kamis sekarang. Jadi anggap aja ini seperti puasa Senin Kemis. Walaupun sebenarnya lebih dianjurkan lagi dan yang lebih disenangi oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah puasa Asyura 10 Muharram. Tapi masih agak lama, itu masih sekitar awal Juli ininya, tanggal 10 Muharram itu. Nah, itu teman-teman kalau mau puasa 1 Syuro atau puasa Asyura itu boleh teman-teman, nggak ada yang larang. Tapi lebih bagus lagi diterusin dengan Ayyamul Bid 14, 15, 16 Muharram gitu. Itu lebih cakep lagi. Jadi kita terbiasa nantinya dengan memperbanyak berpuasa. Itu bukan intermittent fasting ya, enggak, tapi puasa yang mengikut. Ada lagi puasa yang itu intermittent fasting. Itu puasa apa gitu ya, puasa yang lebih lagi dari puasa Nabi Daud alaihissalam gitu. Tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Tapi teman-teman semuanya, saya tuh jujur ya, tadi ngebaca posting threads tadi, saya jujur agak gimana ya, ya inilah Indonesia gitu loh, negara yang berparadoks dan negara yang banyak kontradiksinya gitu loh. Kalau kita mau pergi ke Eropa, terutama ke negara-negara EU ataupun negara EU, Uni Eropa, ataupun negara-negara yang punya kebijakan free movement karena Schengen itu sulitnya bukan main. Mesti ke VFS, paspor tahan 3 sebulan dan sebagainya, dan mesti apa lagi, proses ribet lah pokoknya gitu. Saya bilang jangan kan ke EU. Ke US sama ke US atau ke US aja, atau bahkan ke negara-negara advance lain kayak Jepang atau Korea Selatan misalkan, itu ribetnya juga bukan main gitu. Tapi in contradiction, walaupun itu kita hanya liburan, hanya jalan-jalan gitu loh. But in contradiction, kalau dari luar ke sini cuma untuk short term visits ya, negara-negara kayak gitu dikasih free visa, bebas visa selama nggak main-main 1 bulan di Indonesia. Itu kunjungan pendek, short visits ya, liburan, jalan-jalan sebagai sebulan 30 hari. Tapi kalau mau stay longer ya harus bikin visa. Dan visanya lebih mudah didapat.
Kalau Indonesia nggak, sulit. Kenapa kok bisa begitu ya? Indonesia kalau dari level ASEAN ya, kita nggak usah ngomong Singapura. Singapura negara dengan paspor terkuat, tersakti, nomor 1 sedunia raya ini, bisa mengakses lebih dari 190 negara dan teritoris tanpa perlu pakai visa. Itu Singapura. Kita nggak usah ngomong Singapura deh. Kita bicara tetangga terdekat kita sendiri selain Singapura apa? Malaysia dan Brunei Darussalam. Itu merupakan paspor tersakti nomor 2 dan nomor 3 di ASEAN. ASEAN loh. Bisa mengunjungi lebih dari 120-an, lebih 120 lebih negara tanpa perlu visa dan tanpa perlu visa. Bayangkan, Indonesia nyentuh angka 100 saja enggak free visanya. Bahkan kita free visa ke Jepang itu hanya 15 hari. Bukan sebulan, tapi setengah bulan. Free visa cuma 15 hari dan itu pun bersyarat pakai paspor elektronik. Kalau kita mau lebih lama lagi ya pakai visa. Sementara negara-negara lain itu ada yang sampai pre-visanya itu 3 bulan, 90 hari. Bahkan bisa diperpanjang sampai 6 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, 180 hari free visa. Bayangin. Free visa 6 bulan. Salah satu negara mendapatkan itu adalah UK. Kalau orang Jepang bilang Igirisu. UK dapat 6 bulan, bonus bisa perpanjang 3 bulan, jadi 90 hari. Total berapa itu? Total 9 bulan. Kalau bonus ya, free visa. Di Jepang loh. Jepang itu. Bayangin, tapi jangan disalahgunakan untuk apa? Yang lain-lain ya. Itu untuk apa? Non spesifik, bukan untuk kerja, bukan untuk kuliah, bukan untuk berbisnis atau apa, enggak, murni untuk leisure gitu loh. Jangan digunakan untuk hal yang enggak gitu. Misalkan menyalahgunakan itu, tapi bukan untuk leisure, tapi untuk studi, untuk kerja, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu nanti akan auto dideportasi dari Jepang, bisa di blacklist. Itu harus hati-hati tuh buat warga UK atau negara-negara yang ya punya free visa yang lebih panjang dari Indonesia untuk ke Jepang, untuk short term visits ya, untuk kunjungan jangka pendek, dan utamanya untuk leisure activities, untuk holiday, untuk vacation gitu. Tapi kalau untuk yang untuk yang di luar daripada itu, saya pikir harus pakai visa yang lebih spesifik gitu. Makanya jadi kalau saya boleh bilang ya sebenarnya sih kembali lagi ke masalah hubungan diplomatik ya. Karena gini teman-teman, ini juga dipengaruhi oleh bagaimana dunia pasca 9/11, pasca 11 September 2001, dimana sebenarnya kalau mau saya bongkar ya, sebenarnya itu adalah serangan yang disengaja oleh pemerintah Presiden George Walker Bush agar punya alasan untuk menyerbu negara-negara yang diincar sama USA. Ada 2 yang diincar, Irak sama Afghanistan, ya kan? Iraknya udah
luluh lantak, porak-poranda. Setelah diinvasi, Saddam Hussein-nya digulingkan, dieksekusi mati dengan digantung tahun 2006 ya. 2006 apa 2000, ya sekitar itulah. 2005 2006 gitu. Setaran itu. Ya. Alasannya supaya Irak itu lebih demokratik, lebih terbuka, lebih bebas dan seterusnya gitu kan. Tapi ujungnya satu. What does really America wants from Iraq? Oil, minyak. Itu juga ya hal yang sama yang dilakukan di US terhadap Afghanistan. Ada sesuatu yang diincar dari Afghanistan. Walaupun ya selama 20 tahun dari 2001 US berperang dengan Afghanistan, akhirnya lose, kalah karena Presiden Trump pada waktu itu keburu perintah pasukan militer USA untuk ditarik seluruhnya dari Afghanistan, dan itu dieksekusi oleh Presiden Biden kemudian. Jadi Biden tarik karena pada waktu itu Joe Biden presidennya, Trump kan kalah dari Biden di Pilpres 2020. Nah, dieksekusi kebijakan Trump itu oleh Biden, ditarik semua pasukan militer USA itu dari Afghanistan. Tapi lucunya gini, Trump malah ngekritik Biden atas itu. Trump malah ngekritik, padahal itu kebijakan dia sendiri yang bikin. Dia sendiri yang bikin kebijakan itu, dieksekusi oleh Biden karena Trump gak kepilih kan. Bayangin aja kalau Trump kepilih, ujungnya pasti akan dikritik juga oleh kalangan Demokrat. Kenapa nih you tarik seluruh pasukan dari Afghanistan gitu? Gak cuma dari Demokrat aja, dari sebagian Republikan juga pasti akan mengkritik, terutama dari kalangan neokonservatif. Gitu. Karena gini teman-teman, Republikan yang neokonservatif Republikan itu identik dengan satu kebijakan luar negeri yang intervensionis. Jadi maksudnya itu campur tangan lah, kebijakan ya intervensionis artinya campur tangan urusan dalam negeri di satu negara. Intervensionis ya mengintervensi, menginvasi, mencawe-cawe dalam negeri satu negara. Dan satu lagi invasionis itu neokonservatif gitu. Nah, neocons ini mendapat prominence, mendapat panggung di zaman kepresidenan Bush gitu. Yang menginisiat perang di Afghanistan kan juga Presiden Bush. Ya, yang sebelum kemudian menginisiat perang berikutnya di Irak. Ya. Jadi maaf kata nih, kalau saya boleh ngomong apa adanya, ya. Maaf kata nih, ya. Jadi sebenarnya US itu ada yang diincar. Nah, itu juga 9/11 itu menjadi sebuah alasan untuk US itu menyerbu negara-negara yang diincar sama US. Dengan dalih macam-macam, dengan dalih war on terror, counter terrorism dan sebagainya. Nah, akibatnya jadi karena itulah negara-negara third world, negara-negara dunia ketiga, apalagi negara-negara Islam seperti Indonesia ini, ketika mau beraksesibilitas masuk ke negara barat itu dibikin susah, visanya terutama. Itu karena memang sengaja dibikin seperti itu. Jadi bukan salah Indonesianya, enggak teman-teman.
bukan nggak saya kurang sepakat gitu loh kalau mengatakan wah kayaknya pegang paspor Indonesia nih didesain untuk menjadi orang terkutuk masuk negara barat susahnya bukan main. Enggak teman-teman, saya nggak setuju dengan itu. Nggak setuju saya. Lah kenapa saya nggak setuju? Lah kenapa kok Indonesia disebut salah satu negara yang safe ketika nanti sewaktu-waktu Perang Dunia Ketiga berkecamuk. Sementara negara-negara yang disebut-sebut sebagai paradiso, surga, jannah itu, terutama negara-negara barat kayak gitu, tidak ada satupun yang safe. Ketika nanti Perang Dunia Ketiga sewaktu-waktu meletus kejadian. Walaupun saya sekali lagi sangat berharap tidak terjadi. Ya, masih jauh panggang dari api. Oke lah, masih jauh panggang dari api. Oke lah, kita tetap berharap sewaktu-waktu itu tidak terjadi. Tapi kalau tiba-tiba meletus, tiba-tiba meledak itu genderang perang. Indonesia katanya salah satu negara yang aman, menjadi safe haven. Jadi perlindungan selain New Zealand, Argentina, Chile, Afrika Selatan, Iceland atau Islandia. Greenland bukan sovereign state, dia dependency, bagian dari Denmark. Jadi gak saya masukin. Ya. Sementara negara-negara yang dianggap paradise atau jannah itu gak ada yang safe. Karena semua pasti akan terlibat. Makanya saya gak setuju. Bukan salah Indonesia ya sebenarnya. Ya Indonesia bisa memperbaiki diri dengan membangun hubungan diplomatik yang konstruktif dengan banyak negara sebenarnya. Jadi kebijakan Thousand Friends, Zero Enemy itu harus dikuatin lagi. Harus dibagusin lagi. Nah bagaimana Indonesia membangun hubungan yang boleh dikatakan Pak Aris, boleh dikatakan friendly dengan itu ya. Kalau boleh saya katakan dengan apa adanya. Habis ini kita lanjutin. Ya, welcome back teman-teman. Sebenarnya gini, Indonesia itu punya kebijakan luar negeri yang sudah keren menurut saya, yaitu Thousand Friends, Zero Enemies. Kecuali Israel kan. Udah bagus, tinggal dipatenin aja, tinggal dimaksimalin aja sebenarnya. Tapi gini teman-teman. Setelah eranya Pak Harto ini, memang hubungan Indonesia dengan negara-negara barat ini naik turun. Indonesia hubungannya mesra dengan barat itu di zaman Pak Harto, zaman Prof Habibie, ya. Bahkan di zaman Gus Dur katanya santer kabar mau buka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi untung nggak jadi. Dengan Bung Karno hubungan dengan Barat dengan Ibu Megawati hubungan dengan Barat tense. Ada ya tegangnya lah. Di era SBY mesra, di eranya Pak Jokowi tegang lagi, ya kan? Tegang lagi, tegang tapi maksudnya nggak ini sih, masih oke lah. Walaupun Pak Jokowinya di kebijakan luar negerinya lebih bersahabat dengan Tiongkok dan Rusia, dan itu diterusin oleh Prabowo kebijakan luar negerinya, walaupun klaimnya katanya non-blok gitu. Walaupun katanya non-blok, kayaknya sih sepertinya benar non-blok, tapi kan kita nggak tahu bagaimana kebijakan luar negerinya Pak Presiden Prabowo Subianto ini ke depan. Apakah masih dengan doktrin Thousand Friends and Zero Enemies ini atau sudah berbeda lagi? Kita nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Gitu.
Sebenarnya tinggal diperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara barat. Ya, kalau selama ini saya lihat tuh hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara barat itu cenderung stagnan, gak ada perkembangan. Maksudnya tuh gak ada hal-hal strategis di luar pertahanan dan pendidikan gitu ya. Mungkin kalau Indonesia sudah masuk OECD ya, Organization for Economic Cooperation and Development ya, di mana itu adalah negara-negara barat. Mungkin lewat OECD itu Indonesia bisa berhubungan baik dengan negara-negara barat dan siapa tahu ada sesuatu yang sifatnya timbal balik gitu untuk Indonesia. Misalkan bisa masuk ke banyak negara-negara barat dengan tanpa harus pakai visa dalam waktu yang lama gitu misalkan. Siapa tahu ya. Tapi kembali lagi, mau nggak mau Indonesia harus membangun hubungan diplomatik yang non-konfrontatif dengan negara-negara seperti itu. Karena negara-negara seperti itu adalah negara-negara produsen dan negara konsumen. Ada negara barat yang negara konsumen ada, tapi kan sebagian besar dari mereka negara-negara produsen. Jadi kita nggak bisa mendikte. Sebagai negara yang pure konsumen doang, nggak bisa mendikte harus bagaimana terhadap Indonesia gitu. Kecuali kalau Indonesia powernya lebih dari negara-negara seperti itu. Dan apalagi Indonesia juga negara produsen, pasti bisa mendikte, oh West harus bagaimana dengan Global East atau Global South gitu. Suara kita pasti akan didengar gitu. Tapi kalau negaranya kayak begini, gimana suara kita mau didengar gitu. Seenggaknya sekali lagi saya bilang kita perlu kepemimpinan yang kuat untuk sebuah hubungan internasional yang kuat gitu. Kalau hubungan internasional kita kuat, pasti banyak negara yang mau melakukan kerjasama dengan kita. Pasti perjanjian-perjanjian yang strategik itu pasti banyak lolos di tanda tangan. Percaya deh. Gitu. Ya, ini karena saya tiba-tiba lemes jadi udah dulu. Terima kasih udah menonton. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.